Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, Ibu sedang berada di Museum Keprajuritan Indonesia. Kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia melawan pemerintah Hindia Belanda. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang imperialisme dan kolonialisme Barat. Yuk kita masuk ke dalam Museum Keprajuritan Indonesia. Museum ini adalah bangunan berbentuk segi lima yang dikelilingi air laksana sebuah benteng pertahanan. Perairan sekeliling benteng ini menggambarkan negara kepulauan dengan doktrin Nusantara. Museum ini terletak di dalam kawasan Taman Mini Indonesia Indah yang beralamat di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Untuk masuk ke dalam Museum Keprajuritan Indonesia, kita hanya perlu membayar tiket Rp5.000. Murah ya. Nah, karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka jika kalian ingin masuk ke dalam museum ini, kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, sekarang kita akan memasuki ruangan yang berada di lantai 2, yang banyak menampilkan miniatur perang dan baju yang digunakan para pejuang dalam melakukan perlawanan. Nah, ini adalah panji dari bendera Kesultanan Aceh. Pada saat itu, Aceh merupakan salah satu daerah yang sangat sulit untuk dikuasai oleh Belanda karena para penjajah kesulitan menghadapi perlawanan pejuang-pejuang Aceh yang tangguh dan sudah terkenal memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Para pahlawan dari Aceh yang terkenal diantaranya adalah Cut Mutia, Tengku Umar, Cut Nyadin, dan Tengku Cik Diktiro. Latar belakang perang Aceh melawan pemerintah Hindia Belanda adalah Belanda yang melanggar perjanjian yang dibuat untuk menjamin keamanan perairan Aceh, dan Belanda hendak menjadikan Aceh sebagai sumber pemasukan bagi kas pemerintah Belanda dengan mengeksploitasi hasil bumi Aceh. Selanjutnya, perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro yang berlangsung di Pulau Jawa berawal dari sengketa penetapan patok jalan untuk Belanda yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu, dan Belanda mulai mencampuri urusan dalam kesultanan. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, hingga berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan menguras kas pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, pertempuran artileri di Teluk Banten, Jawa Barat. Ketika Sultan Abdul Fattah yang kemudian dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa menduduki tahta, Banten berkembang pesat di segala bidang, hingga akhirnya Belanda melakukan taktik adu domba antara Sultan Haji yang merupakan ayah dari Sultan Ageng Tirtayasa dengan maksud ingin menguasai Kesultanan Banten. Dan pada akhirnya terjadilah pertempuran artileri ini hingga tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa dan menjadi tanda masa-masa keruntuhan Kesultanan Banten. Nah, ini adalah Thomas Matulesi atau yang sering disebut dengan Kapten Patimura yang terkenal dengan kegigihannya mengusir Belanda dari Maluku. Coba kalian ingat-ingat, di mana kalian sering melihat gambar Kapten Patimura ini?
Nah, ini adalah Christina Marta Tiahahu yang berjuang mengangkat senjata untuk melawan penjajah Belanda pada umur 17 tahun yang juga berasal dari Maluku. Masih muda sekali ya. Yang ini adalah Tuanku Imam Bonjol, salah satu ulama dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan Paderi di Sumatera. Kalian masih ingat kan penyebab perang Paderi? Ya betul, perang Paderi awalnya disebabkan oleh perdebatan antara kaum priai dan kaum adat hingga adanya campur tangan Belanda untuk membantu kaum adat. Demikianlah virtual tour kita di Museum Keprajuritan Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu mencintai tanah air kita dengan mengenang jasa-jasa para pahlawan dan terus berusaha untuk menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mengharumkan nama Indonesia kita tercinta. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.